Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita dengan kitab Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 2 di bawah tajuk Berdakwah kepada kaum kerabat. Berdakwah kepada kaum kerabat. Topik ini kita bahas berdasarkan ayat-ayat Quran dari surat Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat 213 hingga ayat 220. Dan untuk buku ini, sila lihat halaman 147. 147. Apa kata Allah tentang hal dakwah? Siapa yang patut kita utamakan dalam berdakwah, mengajak kepada kebenaran, supaya sama-sama mentaati Allah dan Rasul? Apakah orang luar dulu atau ahli keluarga terlebih dahulu? Sebab terdapat di dalam masyarakat terkadang-kadang mereka lebih utamakan orang lain daripada ahli keluarga. Sikap tersebut ternyata bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain berdakwah itu adalah wajib. Wajib dilakukan oleh setiap insan. Bukan kewajiban para pendakwah, ulama, ustaz. Tidak. Dakwah adalah kewajiban setiap insan. Kalau tidak percaya, lihat surat Wal Asri. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia, insan, dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Kecuali insan yang tidak rugi itu adalah mereka yang beriman. Wa amilus salihat, mereka yang beramal saleh. Ayat tidak berhenti sampai di situ. Wa tawasaw bil haq, mereka mesti berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan bahasa bebasnya berdakwah kepada kebenaran. Dan yang keempat, mereka mesti sabar. Sebab bila kita coba menyampaikan kebenaran, orang suka banyak, orang benci juga tidak kurang banyaknya. Di situ perlunya kepada kesabaran. Oleh sebab itu bila ditanya berdakwah ini kewajiban para ustazkah atau setiap insan, ayat tersebut menyebut ia adalah kewajiban setiap insan. Sebab ayat tidak berbunyi innal ustaza lafi khusrin. Innal ulama'a lafi khusrin. Innad da'i lafi khusrin. Nah, ayat tidak berbunyi sesungguhnya setiap ustaz itu dalam kerugian. Sesungguhnya setiap pendakwah itu dalam kerugian. Sesungguhnya setiap ulama itu dalam kerugian. Enggak. Tapi Allah gunakan innal insan. Sesungguhnya seluruh jenis insan. Dia lelaki ke dia wanita? Dia presiden ke dia raja? Dia perdana menteri, dia MB? Pokoknya seluruh jenis insan. Apakah pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, apakah dia lelaki, apakah dia wanita, selagi namanya insan wajib berdakwah. Cuma ayat itu menyebut untuk membolehkan dakwah mesti ada iman dahulu. Dan iman ini tidak akan mungkin sempurna kalau tidak disokong oleh 3 ilmu. Ma'rifatullah, kenal Allah. Ma'rifatun Nabi, kenal Nabi. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, mengetahui selok-belok agama. Kemudian terhadap iman yang dia miliki, yang berasaskan 3 ilmu tadi, dia mesti mengamalkannya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya disambung dengan wa amilus salihat, amal saleh. Walaupun dia telah melakukan apa yang dia imani untuk dirinya sendiri, belum cukup. Itu sebabnya perlu ada wa tawasaw bil haq. Dia mesti menyebarkan, menyampaikan pada orang lain. Yes, itu prinsip dakwah. Itu sebabnya tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan bahwa sisa-sisa hidup kita ini sebelum mati lengkapkan 4 perkara ini saja. Kalau tidak mau menemui Allah kelak setelah mati dalam keadaan rugi, kalau tak mau rugi jumpa Allah, lengkapi 4 perkara yang ada dalam surat Wal Asr. Mantapkan iman. Lakukan amal saleh secara pribadi. Tak cukup. Awak kena sampaikan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Dan bila awak mendapat penentangan, awak mesti sabar. Yes. Mungkin ada yang tanya macam mana kami tidak berdakwah Pak Ustaz. Kami tidak ada ilmu.
soalan itu adalah soalan yang sangat berbahaya. Agama telah tetapkan kamu jangan berdakwah apa yang kamu tidak amalkan. Itu sebabnya diawali dengan iman dulu. Iman tak akan sempurna kalau awak tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi, dan selok-belok agama. Ustaz ingin tanya, awak tahu tak ada arahan Allah agar salat? Awak tahu tak ada arahan Allah agar tutup aurat di khalayak ramai? Awak tahu tak ada larangan durhaka pada mak bapak meninggi suara? Tahu? Kamu sendiri dah laksanakan belum salat? Yes. Kamu sendiri betul tak bila keluar rumah tutup aurat? Yes. Betul tak kamu berbuat ihsan senantiasa pada mak bapak? Yes. Itu maknanya dah ada ilmu lah. Dan kamu telah amalkan secara pribadi. Tapi mengapa kalau ada saudara mara yang dedah aurat diam saja? Padahal awak dah ada ilmu, awak dah amalkan. Mengapa ada saudara mara atau anak-anak tidak salat diam saja? Itu maksudnya. Ingat prinsip dalam agama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Macam ustaz dan ustaz-ustaz yang lain, dari kecil lagi, dari muda lagi, dah menjurus kepada mempelajari Quran, sunnah Nabi, akidah, fiqh. Mungkin penyampaiannya lebih banyak daripada kita orang awam yang tidak belajar secara detail, secara formal. Tapi mendakwah kami tak tahu apa-apa macam mana kami berdakwah. Pembohong besar. Pembohong besar. Jangan kita bercakap apa yang kita tak tahu. Seperti Ustaz tadi pagi ditanya tentang waranti. Apa hukumnya? Ustaz tak akan jawab. Sebab Ustaz tidak mahir dalam bab itu. Paling-paling Ustaz akan kata, tolong tanya kepada orang yang pakar dalam bab itu. Itu bukan bidang Ustaz. Kita hendaklah bercakap sesuatu yang kita yakini. Paling-paling Ustaz nasihatkan tolong tanya kepada Tuan Mufti. Tolong tanya kepada si fulan yang Ustaz tahu mereka memang pakar dalam hal demikian. Jangan bercakap sesuatu yang kita tak tahu. Tapi mendakwa kita tak tahu tentang Islam segala-galanya, Anda pendusta besar. Anda akan bertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Lebih-lebih lagi dakwah kita terhadap kaum kerabat. Sesuai dengan dakwah atau topik kita pada pagi ini, berdakwah kepada kaum kerabat. Ustaz bacakan dulu untuk mendapat keberkatan satu atau dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Terjemahannya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab bila berbuat syirik. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat
Ini dia ayat. Berdakwalah kepada kaum kerabat yang terdekat. Ayah, ibu, adik-beradik, anak, cucu, sepupu, uncle, auntie, tu kaum kerabat, mesti diberi peringatan. Maknanya berdakwah. Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, setelah kaum kerabat, baru kita kepada orang-orang yang beriman lainnya yang tidak ada kaitan dengan nasab atau keturunan. Okey. Ini nanti semua akan datang dalam penjelasan berikut. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Hadirin dan hadirat, dalam pengalaman yang Ustaz lalui dalam masa dakwah lebih kurang setengah abad, 50 tahun di Nusantara, sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang tidak ambil berat dalam hal dakwah. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, dalam pemikiran mereka tugas dakwah hanya tugas para ustaz. Seolah-olah mereka jahil kandungan surat wal asri tadi. Bahawa insan apabila ingin bebas dari kerugian, insan tersebut mesti ada 4 sifat. Iman, amal saleh, dakwah, dan yang terakhir sabar. Itu sebabnya kandungan wal asri yang 4 ini Ustaz jadikan tema, slogan bagi sekolah yang Ustaz dirikan di Batam. Pertama sekali masukkan kepada diri anak keimanan. Kemudian perintah mereka agar amalkan apa yang mereka sudah imani. Dan yang ketiga, mereka mesti berdakwah bila telah lulus atau selesai pengajian di sekolah tersebut. Dan dalam berdakwah mesti sabar. Jangan gelojoh. Jangan serik bila mendapat penentangan. Okey. Dari ayat-ayat dari ayat 213 hingga 220 Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan 4 perintah dan larangan. 4 saja. Jika ayat 213 hingga 220 kita simpulkan, ambil intipatinya, ada 4 saja perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dalam kaedah ilmu tafsir, bila arahan itu kepada baginda, automatically arahan itu juga adalah kepada umatnya, kecuali jika ada dalil-dalil khas yang menyatakan itu khas untuk Nabi saja. Selagi tidak ada dalil khas, maka segala perintah Allah kepada Nabi, atau sebaliknya apabila ada larangan kepada Nabi, itu mencakupi
perintah dan larangan untuk umatnya kita. Apa dia 4 perintah dan larangan itu, Pak Ustaz? Ini dia. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad berbuat syirik. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad berbuat syirik, padahal perkara tersebut mustahil berlaku pada diri baginda, sebab baginda maksum. Tapi Allah larang juga. Ini kata ulama tafsir, lebih-lebih lagi lah terhadap umatnya yang tidak maksum seperti kita ini. Kadang-kadang buat syirik sana, syirik sana, syirik sana, syirik besar, syirik kecil, selalu kita buat. Kalau larangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak akan mungkin berbuat syirik, ini memberi isyarat, lebih-lebih lagi lah wahai Muhammad terhadap umatmu. Kita baca sedikit. Maksudnya, ikhlaskanlah ibadatmu, wahai Muhammad, semata-mata kepada Allah. Ikhlas syarat pertama untuk membolehkan ibadat kita diterima oleh Allah. Ikhlas dalam segala hal. Jangan dia dipersekutukan dengan apapun juga. Kita selalu sebut tentang bahayanya syirik. Barang siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu, maka ia telah berbuat maksiat. Dan siapa yang berbuat maksiat, maka ia berhak mendapat azab daripada Allah. Di dalam ayat di atas, Allah menyuruh Rasulnya agar mengutamakan keikhlasan dan menjelaskan betapa buruknya kesyirikan. Ini dia apa yang Ustaz sebutkan tadi. Allah telah melarang perbuatan syirik kepada orang yang tidak mungkin berbuat demikian, yakni Rasulnya. Ini bermakna larangannya terhadap kita yang bukan bertaraf Rasul ini adalah lebih keras dan lebih utama lagi. Kita telah banyak bercakap tentang bahayanya syirik. Tak perlulah Ustaz ulang lagi. Sebab perkara yang paling utama dalam Islam adalah tauhid. Ikhlas dengan makna tauhid. Sebagaimana tauhid lawannya syirik, karena tauhid sama dengan ikhlas, maka lawan ikhlas juga adalah syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun andai kata sampai mati tidak tobat. Semua kita tahu surat An-Nisa ayat yang ke-148. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik kecuali kita tobat. Tapi mati dalam syirik tidak ada maaf di akhirat nanti. Bukan hanya tidak ada maaf, segala amal saleh yang kita lakukan musnah dan tidak ada nilai di sisi Allah. Nah, pengajaran berikutnya, perintah Allah berikutnya, setelah perintah ikhlaskan, jangan buat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan aku,
dengan apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah memulai perintahnya agar Rasul jangan menyeru selain dia, jangan berbuat syirik. Lalu Allah menyuruh Rasulnya supaya berdakwah, mengajak keluarga dekatnya. Agar Nabi memberi peringatan kepada kaum keluarganya yang terdekat, yakni berdakwah. Ini karena jika seseorang memperbetulkan dirinya terlebih dahulu, jika seseorang telah memperbetulkan dirinya terlebih dahulu, kemudian diperbetulkannya pula keluarga dekatnya, maka kata-katanya akan lebih didengar oleh orang lain dan lebih berkesan. Maksudnya, apabila ilmu agama yang kita telah perolehi kita amalkan secara pribadi, kemudian kita ajak pula pasangan kita, anak cucu kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, supaya ikut amalan yang benar yang kita telah laksanakan. Lalu kita berdakwah. Pasti dakwah itu lebih berkesan berbanding kita hanya perbaiki diri. Ibu bapa selalu pergi ke bomo, anak-anak dedahkan aurat, keluar rumah tidak tutup aurat, anak-anak buat perkara-perkara tak senonoh, berdakwalah. Orang akan kata, alah pandai nak mengajar orang lain. Isteri sendiri saja tak tutup aurat. Anak saja terlibat ini dan itu. Kononnya tidak mengajak orang lain. Itu maksudnya. Di sinilah rahasianya. Maka mengapa seseorang yang telah punya ilmu mengamalkan untuk dirinya sendiri, keluarganya terlebih dahulu dia mesti perbetulkan sebelum memperbetul orang lain. Ini jugalah rahasianya, kata ulama tafsir. Mengapa setelah menyebut sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman. Nah, syaratnya iman dulu. Bukan setelah mempunyai iman langsung berdakwah, no. Betul tak? Illal ladzina amanu, tidak langsung wa tawassaw bil haqq. Hendaklah kamu berdakwah dengan kebenaran, no. Ayat itu diselingi dulu. Wa amilus salihat. Setelah ada iman, alladzina amanu wa amilus salihat, engkau mesti lakukan dulu amal saleh apa yang kamu sudah tahu secara pribadi. Itu first step untuk jadi insan yang bebas dari kerugian, mesti ada iman. Berpaksi kepada 3 ilmu tadi. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, ilmu tentang selok-belok agama. Ini yang Uday sedang usahakan. Malah Uday tulis lagi. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ni kita belajar. Mengenal Allah melalui tafsir. Ini semua untuk ma'rifatullah. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang kita belajar ini. Mengenal Nabi dan selok-belok agama. Yes, ini yang pertama. Kemudian kita yang follow pelajaran seperti ini, kena amalkan dulu. Itu second step. Baru kemudian wa tawasaw bil haq. Third step.
Berdakwah itu third step. Baru berkesan. Lama kata anak gadis, suruh tutup aurat. Mak saja dedah aurat bila keluar rumah. Alah ayah, larang kami merokok. Ayah sendiri merokok. Allah, ayah, ibu, suruh kami bercakap sopan. Ayah dan mak saja selalu mengeluarkan kata-kata lucah. Akhirnya dakwah tak berkesan. Karena yang punya diri tidak memperbaiki diri terlebih dahulu. Okey. Setelah kita tahu prinsip itu, ikhlaskan ibadatmu kepada Allah, jangan buat syirik. Yang kedua, ajak ahli keluargamu yang terdekat. Jadi yang kedua, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maksudnya, pertakutkanlah kerabat dekatmu akan azab Allah. Dan betapa pedih siksaannya kepada orang-orang yang ingkar, kufur, dan mempersekutukannya dengan yang lain. Peringatkanlah salah satu cabang dakwah. Cabang dakwah sebenarnya ada dua. Amar ma'ruf, suruh salat, suruh puasa, ihsan pada mak bapak. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan dedah aurat, jangan durhaka pada mak bapak. Itu peringatan. Ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kaum Quraisy, kaumnya yang umum dan khusus. Suku Quraisy. Quraisy itu nama suku atau kabilah. Arab banyak lagi kabilah-kabilah atau suku-suku yang lain. Tapi Nabi panggil Quraisy dulu. Sama ada yang umum atau khusus. Yang umum itu sekedar sesuku, yang khusus itu yang ada kaitan kaum kerabat. Lalu apa kata baginda? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai orang-orang Quraisy sekalian, wahai suku Quraisy sekalian, hendaklah kamu selamatkan diri kamu masing-masing dari azab neraka. Itu bunyi dakwah Nabi kepada sukunya Quraisy. Sesungguhnya aku, walaupun juga orang Quraisy, aku tidak akan dapat membantu kamu, sama ada melindungi kamu daripada malapetaka atau memberi kamu manfaat. No, aku tak boleh bantu kamu. Kemudian Nabi mengulangi kandungan ucapannya itu kepada masing-masing kabilah. Disebut kabilah Ka'ab, Bani Ka'ab. Bani ini macam suku juga. Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Qusay, Bani Abdul Manaf, Bani Muttalib. Kemudian terakhir sekali beliau menyebut ya Fatimah. Dalam satu hadis lain dikatakan, wahai Fatimah, putri kesayanganku. Jika ada yang engkau ingin minta sekarang, mintalah nak kepada ayah. Ayah akan penuhi permintaanmu. Tetapi bila dah mati nanti, ayah tak boleh bantu kamu nak. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada putri kesayangannya Fatimah, ayah tak dapat bantu kami nak. Ayah tak dapat bantu kamu nak di akhirat nanti. Kalau di dunia
Kau ndak apa minta pada ayah. Tapi di akhirat nanti ayah tak boleh bantu nak. Dalam hadis dan ayat di atas menunjukkan apa dia pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat dan hadis di atas. Dekat pada keturunan tidak berguna jika jauh dari pesebab. Ini yang Ustaz selalu ulang-ulangi. Yang dalam bahasa Arabnya disebut Al-qurbu fil ansabi la yanfa ma'al bu'di fil asbabi. Kedekatan pada keturunan sama sekali tidak akan bermanfaat, sama sekali tidak akan berguna andai kata awak jauh daripada sebab-sebab. Ustaz selalu buat contoh antara Abu Lahab, angkelnya Rasul, dengan Bilal bin Rabah. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antara Abu Lahab dengan Bilal. Bukan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu orang lain. Tentu saja Abu Lahab berbanding Bilal, orang Afrika. Tak ada hubungan keturunan. Tetapi Bilal ada tak melakukan semasa hayatnya sebab-sebab untuk melayakkan dia mendapat redha Allah, syurga Allah? Yes. Maka muncullah kaedah tadi. Kedekatan pada keturunan sedikit pun tidak membawa apa-apa manfaat bila anda sendiri jauh pada sebab-sebab untuk melayakkan anda masuk syurga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jangan terlalu bangga andai kata ayahmu seorang ustaz, ibumu seorang ustazah. Jangan terlalu bangga. Andai kata awak sendiri sebagai anak tidak buat perkara-perkara yang menyebabkan awak layak mendapat redha Allah. Sama halnya. Jangan terlalu bangga awak keturunan Nabi, Sayyid atau Syarifah. Barangkali orang yang tidak ada Sayyid dan Syarifah lebih layak mendapat redha Allah. Walaupun mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Andai kata mereka taat kepada Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Itu sebabnya kita jangan merasa terlalu rendah kalau kita bukan dari kalangan orang Arab. Coba lihat saja Arab hari ini. Yang mustahak bagi kita bukan pengikut negara-negara tertentu. Sebab pemimpin boleh berubah. Yang kita ikut Quran, yang dijamin tidak akan dipalsukan hingga kiamat. Yang kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu terikat berkiblat pada negara anu dan negara itu, sebab mereka dipimpin oleh manusia biasa yang tidak maksum. Mungkin baik, mungkin berganti dengan pemimpin yang tidak baik. Bukan itu kiblat kita. Kiblat kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika ditanya, Pak Ustaz, macam mana cara untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka? Ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, yaitu ayat yang ke-10
dan ayat yang ke-11 dari surat Shaf. Ayat ini selalu Ustaz jelaskan. Kalau ingin terhindar daripada azab yang pedih, neraka, murka Allah, milikilah dua sifat ini. Iman dan amal saleh. Ustaz bacakan saja. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjukkan suatu cara yang boleh menyelamatkan kamu dari azabku yang pedih? Allah offer. Allah tanya, mau tak supaya kamu terhindar daripada azabku yang pedih, neraka? Lalu Allah sendiri yang sebut pada ayat berikut. Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, kamu mesti beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Satu, bab iman. Iman pada Allah maknanya mentauhidkan Allah dari segala angle. Tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, itu dia beriman pada Allah. Dan juga beriman pada Rasul. Jadilah umat ittiba', mengikuti Rasul. Jangan buat bid'ah. Jangan mereka-reka cara ibadat yang baru, yang tidak diajar oleh Nabi. Itu maknanya. Syarat pertama untuk terhindar dari azab Allah yang pedih, mantapkan imanmu kepada Allah. Maknanya tauhidkan Allah, jangan buat syirik. Mantapkan imanmu pada Nabi. Ikut sunnah Nabi, jangan buat bid'ah. Tapi masih belum cukup dengan adanya iman. Itu sebabnya Allah sambung, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Yang ini pula membawa makna amal saleh. Bersungguh-sungguh dengan harta, kita sedekah, kita zakat, kita infak, kita wakaf untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan rumah anak yatim, untuk pembinaan tahfiz Al-Quran, untuk orang-orang yang susah. Hari ini di mana-mana masjid ada food bank, ada almari untuk kita letakkan bahan makanan, beras ke, gula ke, bihun ke, sardin ke, untuk orang-orang susah datang ke masjid untuk ambil. Food bank. Manfaatkan. Yang kedua, dirimu. Hendaklah kamu attend kelas, hendaklah kamu bersilaturahim, hendaklah kamu pergi ke surau, ke masjid untuk salat berjamaah. Lalu Allah akhiri ayat tersebut, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dua itu tu better for you, khairul lakum. Lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, marilah kita menjadi orang yang tahu. Jangan jadi tempe. Jadi orang yang tahu. Tahu apa? Untuk terhindar daripada azab yang pedih, dua saja. Mantapkan imanmu pada Allah dan Rasul, dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, lakukan amal saleh. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ayat tadi, pertama, miliki iman yang betul terhadap Allah dan Rasul. Yes, Ustaz dah tulis sini.
Yang kedua, berjihad di jalan Allah, yakni melakukan amal saleh. Jadi kembali kepada ayat di atas. Selain itu, ayat dan hadis di atas juga menunjukkan bahawa kewajiban berdakwah kepada kaum kerabat bukanlah hanya terbatas kepada kerabat yang Muslim sahaja. Nabi menggunakan kaum kerabat. Allah menggunakan istilah kaum kerabat. Kaum kerabat termasuk ibu bapa, adik-beradik non-Muslim. Termasuk. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ini ayat sangat popular. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ibu bapa non-Muslim, adik-beradik non-Muslim, ahli juga. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis, wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani summa lam yu'min bi illa dakhalan nar. Demi diriku di tangannya, maknanya demi Allah, tidak mendengar seorang pun dari umat ini akan ajaranku, sama ada dia Yahudi atau Nasrani, tapi mereka dengar aku telah diutus sebagai Rasul, lalu dia tidak mau beriman kepadaku, tempatnya neraka. Itu sebabnya, jangan batasi dakwah kita kepada saudara mara kita seagama, sama Islam. Andai kata saudara mara kita, mungkin ayah kita, uncle kita, cousin kita, abang kita, adik kita, kakak kita, masih lagi beragama Kristian, Yahudi, atau Nasrani, atau Hindu, ajak mereka juga, selamat mereka. Sebab bila mati dalam kafir, memang tak ada harapan lagi. Doa pun tak boleh. Sebab Nabi melarang, Allah melarang Nabi mendoakan uncle-nya yang baik, Abu Talib, agar diampuni oleh Allah. Jangan. Allah larang. Tetapi Nabi berdakwah kepada Abu Talib ketika nazaknya. Ya Ammi, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Niscaya ucapan ini dapat menolong Pak Cik nanti di akhirat. Tapi diganggu oleh Abu Jahal dan lain-lain, sehingga dia tak jadi mengucap, sehingga mati dalam kafir. Setelah mati, Nabi coba minta ampun pada Allah bagi pihak uncle-nya. Allah larang. Jangan kamu, wahai Nabi, minta ampun kepada orang-orang yang mati dalam kafir, walaupun dia kaum kerabatmu sendiri. Tertera dalam Al-Quran. Okey, kita masuk sekarang ini, perintah Allah yang ketiga. Pertama, jangan syirik. Yang kedua, berdakwahlah, beri peringatanlah kepada kaum kerabat terdekat. 2 dah kita jelaskan. Yang ketiga, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, wahai Muhammad, dari kalangan orang-orang beriman. Nah, ini baru third step, atau perintah yang ketiga. Setelah mantapkan dirimu, jangan buat syirik. Berdakwah kepada kaum kerabat terdekat. Kemudian, hendaklah kamu luaskan dakwahmu kepada orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Maksudnya, berlemah lembutlah wahai Muhammad, dan bertolak ansurlah kamu terhadap orang-orang yang mengikuti ajaranmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu sebabnya berdakwah mesti lemah lembut.
Sebagaimana sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah dakwahmu, jangan dipersulit. Qarribu wala tunaffiru. Rangkul mereka, dekati mereka. Qarribu wala tunaffiru. Jangan membuat mereka lari bertempiar daripada kamu. Yang mungkin disebabkan karena kekasaranmu, karena kekerasanmu. Tapi berdakwahlah dengan lemah lembut. Yes. Ini pengajaran lagi. Itu sebabnya Ustaz tertarik dengan pandangan salah seorang profesor. Kalau kita benar-benar sayang kepada kaum kerabat, termasuk ibu bapa, uncle, auntie, cousin, lebih-lebih lagi anak cucu. Kalau benar-benar sayang, laksanakan formula 3S. Kalau Ustaz pula dibenarkan untuk menambah, Ustaz akan jadi 4S. Apa dia 3S itu, Pak Ustaz? Yang profesor tersebut. S pertama adalah sayang. Bila kita sayang pada ibu bapa, sayang pada uncle auntie, sayang pada adik-beradik, sayang pada anak cucu, semua kita sayang. Itu sudah naluri, fitrah semula jadi. Kamu mesti ikuti dengan S yang kedua, simpati. Ambil berat terhadap mereka. Ambil berat. Termasuk dalam bab ini. Selamatkan mereka daripada azab Allah. Yang kadang-kadang mereka buat perkara tak senonoh. Rasuah, minum arak, berjudi, berzina, isap dada. Jangan lihat dengan mata kebencian. Tapi lihat dengan penuh kasih sayang, simpati. Nah, yang ketiga, S yang ketiga, sikap. Bagaimana sepatutnya kita bersikap terhadap saudara mara kita yang melakukan perkara-perkara tak senonoh. Jangan usir dia dari rumah. Jangan caci maki dia. Bukan sikap itu. Sebagaimana yang Nabi tadi sebut. Yassiru, permudahkan. Jangan dipersulit. Qaribu, approach. Dekati dia. Jangan buat dia lari bertempiar. Sebabnya sikap ibu bapa bila ada anak yang degil langsung berambus kamu dari rumah ini. Jangan balik-balik lagi. Salah. Sikap demikian sangat-sangat salah. Bila diusir anak yang buat perkara-perkara tak senonoh, barangkali dia akan berhimpun dengan kawan-kawannya, sama-sama pencuri, sama-sama penzina, sama-sama macam-macam. Siapa yang rugi? Kita juga. Sebabnya S yang ketiga, sikap. Nampakkan sikap sayang kita kepada mereka, rangkul mereka, nasihat mereka dengan baik-baik, lemah lembut. Yes. Kalau Ustaz diizinkan untuk menambah satu lagi, Ustaz akan tambah satu S lagi. Sabar. Sabar.
untuk membentuk pribadi seseorang yang kita sayangi. Take time. Ambil masa. Ambil masa. Selain sikap, doa, sabar, yang barangkali kita akan dibenci. Sabar. Sabar menghadapi itu semua sebagaimana kehendak dalam surat Wal Asri tadi. Dakwah diikuti dengan sabar. Ingat selalu formula bagi Ustaz yang paling tepat 4S. Sayang. Membuktikan sayangmu mesti ada S yang kedua, simpati. Ambil berat. Yang ketiga mesti diikuti dengan sikap, rangkul dia, dekati dia, lemah lembut. Yang keempat, sabar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kesimpulan daripada yang ketiga. Kita hendaklah merendah diri, jangan sombong. Ajak dengan penuh keikhlasan. Insya-Allah akan terketuk juga hati orang-orang yang degil. Yang penting kita lakukan dengan penuh kesabaran. Itu sebabnya pada ayat berikutnya, masih lagi dalam arahan yang ketiga, jika mereka mendurhakai kamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dah nasihat, jangan buat syirik. Buat juga syirik. Dan nasihat, jangan buat bid'ah. Semua itu penghalang amalmu diterima oleh Allah. Buat juga bid'ah. Jangan buat ini dan itu. Masih lagi rasuah, masih lagi berjudi, masih lagi berzina. Setelah awak dengan lemah lembut mengajak, ketika itu kamu bolehlah katakan, ingat ya, saya, ayah, dah tidak bertanggungjawab dengan apa yang kamu buat. Ayah atau saya berlepas diri terhadap maksiat yang kamu lakukan. Sebab di akhirat nanti, semuanya tidak berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini ayatnya. Lihat muka surat 154. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak yang laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Maksudnya hari berhisab nanti. Harta walau banyak macam mana pun di dunia dulu. Punya anak, cuma di sini disebut anak laki-laki, tak berguna. Mengapa Pak Ustaz disebut banin, anak laki-laki, bukan banat? Semua kita tahu. Orang-orang Arab betul tak sangat bangga bila ada anak laki-laki. Karena anak laki-laki lah yang boleh membela keluarga, membela suku, berperang dengan suku-suku yang lain. Maksudnya bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan pun baik macam mana pun dulu di dunia tak boleh tolong kamu. Harta anak-anak laki-laki ke atau perempuan disebut laki-laki karena ini yang menjadi kebanggaan orang-orang kafir musyrikin dulu di zaman jahiliyah.
Ringkasnya, harta anak tak ada guna di akhirat nanti, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Sejahtera maknanya hati yang selamat. Selamat maksudnya selamat dari segala penyakit hati. Syirik, hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Disitulah perlu kepada keikhlasan. Hati yang ikhlas. Berdakwahlah, sampaikan kebenaran. Ada orang yang suka, ada orang yang benci. Hadapi dengan sabar. Bila orang suka, jangan membuat kamu menjadi sombong. Bila ada orang yang benci, malah tuduh kamu dengan berbagai-bagai tuduhan, sabar. Malah kamu perlu berterima kasih bila ada orang yang dengki, walaupun kamu menyampaikan kebenaran. Apa sebab? Sebab kamu di pihak yang dizalimi. Sampaikan ajaran lengkap dengan ayat Quran, hadis Nabi, masih lagi dituduh. Orang yang dituduh itu maknanya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi nanti layak mendapat, kalau orang tersebut yang menuduh itu ada haji, ada zakat, ada puasa, ada salat, Allah akan transfer kepada orang yang dia tuduh. Ini yang dimaksudkan dengan muflis hakiki. Tahu kan makna muflis hakiki? Yaitu orang yang meninggal dunia bawa banyak amal-amal salehnya, pahalanya. Tapi di mahkamah ilahi nanti, banyak sungguh orang yang menunggu. Banyak sungguh orang yang menunggu untuk klaim terhadap dosa yang dia telah lakukan. Dia fitnah, dia zalimi, semua nanti akan diagih-agihkan. Sehingga dia kehabisan yang akhirnya dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Begitu Allah kata dalam Al-Quran. Begitu Nabi sebut dalam hadisnya. Apa itu muflis yang hakiki? Karena di dunia dulu sangat suka memfitnah dan menuduh orang lain. Padahal orang lain yang dia tuduh itu sebenarnya di atas kebenaran. Nah, yang terakhir, yang keempat. Dan bertawakallah kamu kepada Allah. Pertama tadi ikhlaskan, jangan buat syirik. Yang kedua, berdakwah pada kaum kerabat yang terdekat. Yang ketiga, berdakwahlah kepada orang-orang yang beriman lainnya yang tidak ada hubungan kerabat. Berlemah lembutlah dengan mereka. Jika mereka menentang kamu, sabar. Katakan sajalah, aku tidak bertanggungjawab dengan apa yang kamu tetap lakukan itu. Sebab aku sudah beri peringatan. Yes. Adapun yang keempat, Allah suruh, bertawakallah, berserah dirilah kamu kepada Allah. Yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Tawakal pada Allah. Lakukan salat malam. Salat rawatib selain salat fardu. Semua yang kamu lakukan itu dilihat oleh Allah. Maksudnya, serahkanlah segala urusanmu kepada yang maha perkasa, lagi berkuasa, agar menolak kemudaratan yang bakal menimpamu. Jangan bimbang. Yang maha perkasa, yes, dia maha penyayang kepadamu. Wahai Muhammad, Allah penyayang padamu karena engkau tidak buat syirik. Engkau telah sampaikan kepada kaum kerabatmu. Kamu telah berlemah lembut kepada orang Islam lainnya yang tidak ada hubungan kerabat denganmu. Dia maha penyayang kepadamu. Dia akan menolongmu
dengan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Dia melihatmu. Dia melihatmu ketika kamu mendirikan salat dan dia melihat segala orang-orang yang sedang salat. Apa yang Allah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaedah yang kita sebut terdahulu. Perkara yang sama juga layak kita terima kalau kita dalam hidup lakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia, yakni Allah lah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya. Itu sebabnya untuk memudahkan pemahaman, kita boleh lihat dalam surat Al-Ahzab. Sila lihat surat Al-Ahzab. Kalau tidak salah pada ayat yang ke 47 atau 48. Al-Ahzab. Coba lihat ayatnya, kalau tidak 47, 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yes, 48. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala tutil kafirin wal munafiqin wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Nasihat Ustaz, karena ayat ini sudah sebati dalam diri Ustaz, dan Ustaz jadikan sebagai prinsip dalam bertindak, dalam berdakwah. Sesuai dengan arahan Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat penentangan yang begitu keras dari kaumnya. Apa kata Allah? Wala tutil kafirin wal munafiqin. Janganlah engkau, hai Muhammad, menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mengapa Allah sebut kedua-duanya kafirin dan munafikin? Jangan kamu patuhi, jangan kamu turuti kehendak orang kafir. Orang kafir non-muslim. Al-munafiqin, orang yang pada dirinya ada dua sifat. Luarannya macam muslim, dalamannya macam orang kafir. Itu bedanya kafirin dan munafiqin. Munafik ini hipokrit. Cakap tak serupa bikin. Dia orang Islam. Jadi yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja non-muslim, al-kafirin, juga al-munafiqin, orang-orang yang pada zahirnya dia salat, dia tutup aurat, dia naik haji, dia nak umrah, dia puasa. Tapi dalam hati tak suka dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah orang-orang yang apabila ada pendakwah menyampaikan ayat Quran, sunnah Nabi yang sahih, orang tersebut dituduh yang bukan-bukan. Karena bercanggah dengan apa yang mereka sampaikan. Padahal pendakwah tersebut lengkap ayat Quran, hadis Nabi. Kita bimbang. Mereka walaupun bukan kafirin, tapi termasuk ke dalam munafiqin. Allah kata kepada Nabi,
Jangan kamu turuti kehendak orang kafir dan orang munafik. Lalu apa kata Allah? Wada adzahum, jangan kamu pedulikan gangguan-gangguan mereka. Mereka larang berceramah di masjid, mereka larang berceramah di surau, mereka larang. Jangan kamu pedulikan larangan-larangan mereka. Itu sebabnya ayat berbunyi wada adzahum. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka. Tapi bukan setakat itu. Allah ikuti dengan wa tawakkal 'alallah. Tapi kamu, hai Muhammad, mesti bertawakal pada Allah. Ini yang Ustaz maksudkan. Kita cari kekuatan untuk protect kita daripada Allah. Bukan sekedar jangan peduli gangguan mereka, tetapi in the same time, bangun malam, tahajud, witir, berdoa pada Allah supaya permudahkan dakwahmu menyampaikan kebenaran. Wa tawakkal 'alallah. Apa kata Allah? Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Kalau awak telah mendapat pelindungan Allah, tak ada satu orang pun yang boleh mengganggumu, hai Muhammad. Ayat ini yang Ustaz kata dah sebati di sini. Orang kata apapun, kita terus berdakwah. Jangan peduli. Ingat selalu ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Jadikan dia sebagai prinsip dalam berdakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, berikut ini hanya kesimpulan saja. Ustaz baca secara ringkas. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, pertama, kesungguhan para rasul dalam mendakwahi keluarga mereka dan kaumnya tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, ada di antara mereka yang mendapat tantangan hebat dari keluarga sendiri. Tak heran. Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri, melawan dakwahnya. Nabi Nuh, anak sendiri, melawan. Nabi Muhammad, uncle sendiri, melawan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Oleh sebab itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau para rasul saja kekasih dan kesayangan Allah, mereka dapat tantangan, apalagi kita yang bukan rasul. Yang kedua, dalam banyak aspek keluarga mestilah diutamakan dari yang lain. Seperti dalam hal sedekah, pendidikan, layanan, bantuan. Yes. Bukan dakwah saja, tapi memerlukan bantuan. Keluarga mesti didahulukan sebelum kita bantu orang lain. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, sebagai juru dakwah atau da'i, kita sangat perlu memberi perhatian dan tumpuan kepada keluarga terlebih dahulu karena beberapa sebab. Mengapa keluarga mesti didahulukan dalam dakwah? Pertama, mereka adalah pendukung utama atau paling kurang sebagai sumber motivasi, motivator ketika kita lesu menjalankan tugas dakwah. Siapa lagi yang akan menghiburkan kita dan membangkit semangat? Istrilah antara lain. Jangan give up, bang. Teruskan dakwah. Abang kan selalu tahu kata bahawa Allah pasti akan tolong kita. In tansurullah yansurkum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Setiap malam kita baca akhir dari surat 10 terakhir dari surat Ali Imran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Ini nih. Kadang-kadang datang daripada isteri, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari ayah. Ini maksudnya. Mengapa dalam berdakwah kita kena utamakan dahulu keluarga? Nah, keluargalah yang akan membangkitkan semangat kita balik, bukan orang lain. Yang kedua,
Mereka boleh berperanan sebaliknya, yaitu ujian atau batu penghalang jika tidak dididik dan dibimbing. Itu sebabnya Ustaz tadi buat contoh. Andai kata menyuruh orang lain tutup aurat, menyuruh orang lain salat, menyuruh orang lain jangan terlibat dengan ini dan itu, keluarga sendiri terlibat dengan perkara-perkara tak senonoh, orang akan kata, alah pandai mengajar orang lain, keluarga sendiri tak diurus. Dia akan menjadi penghalang dakwah kita diterima oleh orang ramai. Itu sebabnya sebelum memperbaiki orang lain, perbaiki keluarga dahulu. Yes. Dan yang ketiga, terakhir, keadaan keluarga juga dapat mempengaruhi kewibawaan, credibility, juru dakwah di mata umum dan keberkesanan dakwahnya. Sebab itu, isteri kita jaga, anak-anak kita jaga, ibu bapa, adik-beradik kita jaga, sehingga bagus dalam pandangan, terhormat, masyarakat respect. Akibatnya, dakwah kita pun akan diterima oleh orang ramai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Dan bagi Ustaz, topik pagi ini nih termasuk salah satu topik yang sangat penting. Sangat penting untuk dimiliki, disadari, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita taufiknya sehingga dapat melaksanakan sebagaimana kehendak ayat tadi. Ingat, ayat tadi walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kaedah ilmu tafsir, segala arahan dan larangan pada Nabi juga adalah arahan dan larangan untuk umatnya, kecuali jika ada pengecualian. Dan dalam hal ini tidak ada pengecualian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ceramah pada pagi ini sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Yaitu kami mesti berdakwah. Dan dakwah bukan hanya tugas para ustaz, para ulama. Dia adalah kewajiban setiap insan, sebagaimana yang engkau sebutkan dalam surat Wal Asri. Dan dalam berdakwah pula kami mesti utamakan dan dahulukan keluarga dekat kami. Sebab kebaikan ahli keluarga boleh menambah keberkesanan dakwah kami kepada orang lain. Sebab jika terjadi sebaliknya, dakwah kami tidak akan berkesan. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memiliki keempat-empat sifat yang perlu kami miliki sebelum kami dicabut atau menemui-Mu, ya Allah. Sebagaimana yang tertera dalam surat Wal Asri. Pertama sekali kami mesti memiliki iman. Dan iman pula mesti dilandasi oleh 3 ilmu pengetahuan utama. Kenal Allah, kenal Rasul, dan selok belok agama. Selanjutnya yang kedua, kami mesti dapat mengamalkan apa yang kami sudah ketahui ke dalam diri kami sendiri. Barulah yang ketiga, kami engkau perintahkan agar berdakwah. Dalam berdakwah pula kami mesti utamakan ahli keluarga terdekat terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Dan terakhir, berilah kami sifat kesabaran, sebab dalam berdakwah, selain mendapat sanjungan dan pujian, kami juga akan dapat cercaan. Semuanya mesti kami lalui dengan penuh kesabaran.
Ya Allah, ya Tuhan kami, lengkapkanlah keempat-empat sifat itu sebelum nyawa kami Engkau cabut, sehingga kami layak mendapat husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.